Saudara, saya akan lanjutkan nanti sampai kepada bagaimana cara melakukannya. Nah, saya ingin memberi penekanan dulu hal yang perlu diupayakan pengkhotbah sebelum melakukan hal praktisnya. Apa sih yang perlu diupayakan supaya khotbah kita itu menjadi multisensori? Kembali saya taruh gambar ini. Seorang pengkhotbah punya goal. Goalnya adalah pendengar itu menjadi pelaku firman. Karena itu yang harus diupayakan adalah yang pertama, di awal kita harus memperoleh perhatian pendengar. Ini kuncinya, ini gerbang pertama. Di pendahuluan cepat-cepat raih perhatian pendengar. Setelah itu saudara, setelah pendahuluan kita harus masuk menjelaskan atau menerangkan pemahaman daripada teks itu. Terangkanlah sejelas-jelasnya. Jangan ada ambigu, jangan ada kebingungan di pikiran jemaat. Yang ketiga, kita harus menanamkan kebenaran itu. Menancapkan kebenaran itu untuk mereka bawa pulang. Baru kemungkinan bisa melakukannya. Saya mundur lagi ya. Oke, saya mulai dari sini. Saudara-saudara, kita harus memperoleh perhatian secepat-cepatnya, sesekilat mungkin. Di dalam meraih perhatian jemaat pada khotbah kita. Kuncinya ada pada pendahuluan. Saudara, ada banyak orang tidak memikirkan pendahuluan khotbahnya. Dia asal ngomong saja, mengeluarkan kalimat, lalu masuk ke teks, menerangkan ke teks. Ada lagi orang yang berkata, saudara-saudara, habis baca firman Tuhan lalu berkata, teks 1 Korintus ini bercerita tentang bla 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 bla. Saudara, tanpa sadar pendengar sekarang sudah mati terbunuh. Dia sudah meninggalkan perhatian pada khotbah daripada si pendeta itu, saudara. Karena pendeta itu tidak pernah menyadari bahwa untuk memperoleh perhatian jemaat itu, kalimat pertama sangat menentukan. Saudara, kalimat pertama seharusnya akan memberi rangsangan kepada pemikiran jemaat. Topik apa yang akan disampaikan? Tanpa mengatakan, saudara, topik kita kali ini adalah kejujuran hidup seorang Kristen. Itu kalimat juga membunuh minat pendengar, saudara, untuk mendengar khotbah kita. Barangkali kalau saya sampaikan begini, kalau setiap kita ditanya apakah kita orang jujur atau tidak jujur, saya percaya engkau dan saya keberatan untuk mengatakan kita tidak jujur. Kenapa? Saudara, satu kalimat itu sudah memancing minat orang untuk mendengar, bukan? Nah, kalimat kedua dan ketiga harus menyentuh relevansi kehidupan pendengar. Sehingga mereka berkata, wow, ini tentang saya. Kita tidak ngomong-ngomong, kita tidak membicarakan satu topik yang nggak punya relevansi. Kalau 3-4 kalimat terus kita lanjutkan, pasti mereka akan membunuh perhatian mereka atau minat mereka untuk memperhatikan khotbah kita. Jadi saudara, perhatikan di pendahuluan itu adalah kesempatan sebesar-besarnya. Kita harus membuka satu pendahuluan yang begitu menariknya. Nah, kita perhatikan saudara. Ada 3 tahap atau 3 jenis perhatian lah. 3 tahap perhatian jemaat. Yang pertama, tahap melayang-layang saudara perhatiannya. Perhatian tahap melayang-layang itu saudara benar-benar tidak nyangkut dengan apa yang kita bicarakan. Ini susahnya berkhotbah, ini susahnya membuka pendahuluan. Walaupun mereka sudah nyanyi, walaupun mereka sudah berdoa untuk mendengar firman, belum tentu loh saudara perhatian mereka itu sudah ready untuk mendengarkan khotbah kita. Bisa jadi masih melayang-layang. Entah pikiran di rumah, entah habis kebaktian mau kemana, entah berpikir bahwa anaknya sedang sakit. Nah, bagaimana di dalam pendahuluan kita menarik perhatian mereka? Yang kedua, perhatian mereka bersifat pasif. Ikut sih mendengar, ikut topik. Tetapi pasif, tidak merasa terlibat di dalamnya. Nah, ini juga perhatian yang sangat-sangat mudah untuk mobile. Jangan lupa saudara, perhatian jemaat itu sangat-sangat mobile di zaman sekarang. Ketika kita tidak bisa mencengkram perhatian mereka dari kalimat ke kalimat, mereka akan tukar dengan topik lain di pikiran mereka. Dan yang ketiga, perhatian yang terabsorb saudara. Yang terpaku, yang terserap. Seharusnya dari awal kita mengucapkan kalimat kita itu harus menyerap mereka sampai mereka merasa terganggu kalau orang lain ngajak mereka ngobrol. Nah, saudara, betapa sulitnya
membuat pendahuluan di dalam khotbah yang punya bobot seperti itu. Tapi jangan khawatir, dengan multisensoric preaching, benar-benar perhatian mereka akan tertarik sekali. Karena kita menggerakkan tidak cuma auditorinya mereka, indera pendengar mereka. Mereka melihat sesuatu, mereka bisa merasakan sesuatu. Kalau boleh mereka mengecap sesuatu juga. Dan hidung mereka mencium sesuatu. Wah, itu keren sekali. Nah, saya ingin masuk lagi yang kedua, saudara, begini. Setelah itu yang kita perlu upayakan adalah menerangkan dengan jelas. Kalau saudara tahu PIA dalam buku saya, dalam pelajaran saya, penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi. Kita masuk bagian penjelasan. Saudara, kita harus akui ini linier dengan fungsi kecerdasan seorang pengkhotbah. Saudara, nggak perlu kita dikatakan orang pintar sekali. Tapi tentu saja jangan orang beranggapan bahwa kita ini, wow, pengkhotbahnya bodoh ya. Logikanya nggak nyambung ya. Nah, perlu memikirkan betul-betul, saudara. Bagaimana cara menjelaskan serunut mungkin, dengan logika selogis mungkin. Lalu jangan sampai ada lompatan-lompatan pikiran yang nggak jelas. Saudara, minat orang akan terbunuh mendengarkan khotbah kita kalau dia mendapati 2-3 kalimat yang ambigu. Bisa ke sana, bisa ke sini, maksudnya apa? Capek deh orang. Lalu mereka mulai menunduk, dan pada waktu mereka menunduk sebetulnya mereka sudah meng-off-kan kita, turn off kita dari pikiran mereka, saudara. Nah, ayo mohon pada Roh Kudus pikiran yang sejelas-jelasnya untuk menjelaskan serunut-runutnya, selogis-logisnya. Jangan biarkan, saudara, penjelasan kita menjadi penjelasan yang tidak jelas. Nah, di dalam hal ini, saudara, pergunakanlah multisensory preaching, unsur-unsur di dalam indera-indera mereka untuk ikut terlibat, memahami kebenaran yang sedang kita jelaskan. Wah, keren sekali, saudara. Ketika satu penjelasan yang kalau cuma verbatim, secara verbal diucapkan itu membingungkan, begitu masuk analogi yang menggerakkan indera mereka dan mereka menjadi jelas, wow, itu akan tertancap dalam sekali. Sekarang yang harus diupayakan yang ketiga adalah menanamkan kebenaran itu. Setelah jelas, poinnya dapat, tanamkan itu dalam-dalam. Tanamkan bukan cuma di pikiran mereka, masukkan ke hati mereka. Aduh, saudara, kalau satu kebenaran itu sudah masuk ke otak mereka dan masuk ke perasaan mereka, hilangnya tuh lama sekali. Karena sudah menyentuh hakikat dirinya. Bagaimana cara menanamkan kebenaran dengan retensi yang begitu dalam dan lama? Multisensorinya disentuh. Dengan demikian mereka pulang sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh firman, sudah mengalami firman, Roh Kudus yang telah menaruh benih firman itu akan mendorong mereka menjadi pelaku firman. Nah, ini 3 hal yang harus kita perhatikan. Saya lanjut lagi. How to deliver multisensory preaching. Yuk kita lihat. Hal yang mudah pertama, berkhotbah hanya secara verbal, lisan. Yang kedua, berkhotbah verbal plus visual. Yang ketiga, melengkapi seluruh indera, verbal, visual plus interaktif. Saya ingin membahas satu persatu. Nah, saudara, secara verbal saja andai kata kita berkhotbah cuma verbatim, tidak ada visualisasi, tidak ada interaktif, gimana cara menciptakan khotbah yang masih bisa menyentuh indera-indera mereka? Nah, saudara, yang pertama, usahakanlah menggunakan kalimat langsung dan dialog. Jangan menggunakan kalimat tidak langsung, jangan menggunakan monolog, saudara, ketika terjadi dialog. Nah, pada waktu kita menggunakan kalimat langsung atau juga dialog, terasa hidup sekali. Di situ ada penyentuhan-penyentuhan indera yang terjadi. Dengarkanlah ya. Saya ingin mengatakan begini nih. Contoh-contoh kalimatnya ya saya katakan. Mendengar hal itu, raja marah dan berkata bahwa hamba itu harus ditangkap.
Saudara perhatikan kalimat ini. Raja marah dan berkata bahwa. Ketika pakai bahwa, kalimat itu menjadi kalimat tidak langsung, saudara. Hamba itu harus ditangkap. Ditangkap itu pasif, tidak aktif. Bagaimana kalau diganti begini? Mendengar hal itu, raja marah dan berkata, tangkap kembali hamba yang tidak tahu berterima kasih itu. Saudara tergerak gak? Ada sensor-sensor, saudara bisa merasakan gak kemarahan raja itu? Saudara, saya mengubah kalimat itu menjadi kalimat langsung, bukan kalimat laporan. Lalu, saya mendialogkan, mengatakan dialog raja itu, tangkap kembali hamba yang tidak tahu berterima kasih itu. Nah, untuk menggerakkan sensor perasaan mereka, tentu saja saudara harus mengatakan dengan nada marah sebagaimana kalimat itu menuntut kita memperagakannya. Lanjut lagi saudara. Saya ingin mengatakan hal seperti ini. Coba saudara contoh lain. Perhatikan ya. Setelah meredakan angin ribut, Yesus bertanya kepada muridnya kenapa mereka begitu takut dan kurang percaya. Saudara, kalimat ini flat. Kalimat itu tidak langsung. Tidak ada gerak. Nggak bisa ditangkap dengan indera yang utuh. Tapi kalau kalimat itu diganti begini gimana? Setelah meredakan angin ribut, Yesus berbalik, menatap murid-muridnya dan menegur mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Berbeda kan saudara sekarang? Jadi jangan biarkan kalimat kita itu tidak tersentuh indera, cuma terdengar saja. Ada gerak di sana, ada emosi di sana. Ayo peragakan itu, walaupun cuma dengan verbal saudara. Jadi usahakanlah menggunakan kalimat langsung dan dialog. Yang kedua, saudara, apa yang kita perbuat kalau cuma khotbah dengan verbal saja? Pergunakan kata kerja aktif dan kata sifat untuk mengungkapkan kebenaran yang kita katakan. Kata kerja aktif itu bergerak, saudara. Itu memberikan sensor-sensor atau indera pendengar itu aktif. Kata kerja pasif itu nggak bergerak, saudara. Mematikan, membuat ngantuk. Nah, saya beri contoh ya. Saudara coba lihat ini. Ayahnya bertanya dengan mata melotot. Di mana kamu sembunyikan HP kamu? Perhatikan kalimat ini. Ayahnya bertanya dengan mata melotot. Di mana kamu sembunyikan HP kamu? Saudara, ada kata kerja di sana. Bertanya, ada kata sifat mata melotot. Lalu ada dialog, di mana kamu sembunyikan HP kamu? Terasa sekali bukan di indera-indera kita. Satu contoh lagi, anak itu menggigil, badannya dingin sekali, mukanya pucat pias seperti kapas. Saudara, walaupun tidak ada gambar, tidak ada clips, tidak ada PowerPoint, tapi ketika pengkhotbah itu secara verbatim mengucapkan kalimat seperti ini, akhirnya kalimat yang didengar di telinga itu menjadi film yang bergerak di dalam benak pendengar. Anak itu menggigil, badannya dingin sekali, mukanya pucat pias seperti kapas. Saudara, perbanyaklah kalimat-kalimat seperti ini. Ya, pergunakan kata kerja aktif dan kata sifat. Yang lain lagi saudara, kalau cuma verbal saja, pergunakanlah, usahakan dengan bahasa-bahasa kiasan atau bahasa gambar di dalam kalimat-kalimat kita, supaya indera mereka bergerak. Saudara, bahasa gambar itu menjadi bahasa film bukan? Bahasa kiasan itu menjadi bahasa movie. Pada waktu kita katakan, saudara, hidup sekali. Bukan berarti setiap paragraf harus ada bahasa gambar. Tapi ketika kita dalam khotbah 30 menit memasukkan 4-5 bahasa gambar, wah keren saudara. Coba dengarkan contoh kalimat ini ya, bagaimana menurut penilaian saudara. Saudara, kalau kita hidup selalu mendengarkan apa yang orang lain katakan, kita akan selalu bimbang. Perhatikan kalimat ini.
Kalau kita hidup selalu mendengarkan apa yang orang lain katakan, kita akan selalu bimbang. Jelas gak kejelasannya? Jelas kan? Tapi menyentuh sensor-sensor diri kita gak? Enggak, cuma telinga. Kita tahu ada kebenaran itu. Ya, jangan hidup dengerin orang lain, bimbang teruslah kita. Kalau saya ganti jadi kalimat gini gimana? Saudara-saudara, kalau kita hidup selalu mendengarkan apa yang orang lain katakan, kita akan selalu terombang-ambing. Sekarang mulai bergerak, saudara, betul gak? Ada perkataan terombang-ambing. Kalau yang di atas cuma selalu bimbang. Yuk ganti yuk dengan penggambaran terombang-ambing. Kita mulai melihat gambaran orang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi gimana kalau saya mengatakan kalimat itu dengan alternatif yang lain lagi? Saudara, kalau hidup kita selalu mendengarkan apa yang orang lain katakan, kita seperti papan selancar tanpa pemilik di tengah lautan. Saudara perhatikan penggambaran kita seperti papan selancar tanpa pemilik di tengah lautan. Kalimat itu bergerak, saudara. Kalimat itu menciptakan gambar. Nah, yuk kita buat kalimat-kalimat seperti ini di dalam khotbah kita. Bisa, saudara. Memang perlu waktu, perlu latihan, perlu penulisan. Nggak mungkin muncul di mimbar tiba-tiba. Oke. Saya ambil contoh lain, saudara. Saya ingin mengatakan begini. Terkadang kita bersikap kepada Tuhan seenaknya. Tidak ada hormat sama sekali. Jelas gak kalimat kebenaran ini? Jelas. Tapi apakah kalimat itu menyentuh sensor-sensor pendengar? Enggak, rata saja, flat. Itulah yang tiap kali kita dengar ketika banyak pengkhotbah berkhotbah, bukan? Terkadang kita bersikap kepada Tuhan seenaknya. Tidak ada hormat sama sekali. Gimana kalau kita ganti? Terkadang kita bersikap terhadap Tuhan seenaknya. Seolah-olah dia adalah kacung kita. Mulai lebih hidup, bukan? Dengan memasukkan kata kacung kita, atau pembantu kita, atau bawahan kita, berbeda cita rasa kalimat itu. Sekarang saya ingin menukar lagi dengan kalimat yang lain. Saudara-saudara, terkadang kita sudah keterlaluan memperlakukan Tuhan seperti aplikasi GoFood. Asal kita bayar, makanan otomatis datang. Saudara, kalimat ini bercampur dengan budaya kontemporer, bukan? Hidup sekali dalam kepala mereka. Nah, walaupun kita nggak pakai gambar, kalimat itu bergambar. Satu contoh lagi, saudara, bagaimana membuat kata-kata kiasan atau kata-kata gambar dalam khotbah kita. Kalimat pertama, saudara, dosa kesombongan itu ada pada setiap orang. Pada saudara dan juga pada saya. Itu kalimat kebenaran, semua orang mengerti, tapi flat, tidak menyentuh multisensori apapun. Gimana kalau penggambarannya alternatif kedua? Saudara, dosa kesombongan merasuk pada setiap orang. Dan yang luar biasa, orang yang dirasuk itu merasa sehat-sehat saja. Ada perkataan merasuk, dan orang yang dirasuk merasa sehat-sehat saja. Ya, ini orang tanpa gejala, namanya OTG, saudara. Jauh lebih hidup, bukan? Tapi coba dengarkan yang terakhir. Saudara, dosa kesombongan senatural oksigen yang kita hirup tidak berasa, tapi sudah ada. Jauh lebih menggambarkan lagi, kan? Dosa kesombongan senatural oksigen yang kita hirup tidak berasa, tapi sudah ada. Ayo, saudara, kita perbanyak kalimat-kalimat seperti ini di dalam khotbah kita. Jelas perlu ditulis dahulu. Itu sebabnya, saudara, saya selalu menganjurkan tulis naskah khotbah kita lebih dahulu. Di dalam penulisan mohon Roh Kudus memimpin. Disitulah Roh Kudus akan meningkatkan skill kita dalam menguasai kata-kata, ketepatannya, keakuratannya. Sehingga firman yang luar biasa itu mendapat bejana yang luar biasa pula, saudara. Bukan asal diucapkan nanti di mimbar seperti apalah yang kita anggap lancar. Tapi sebetulnya begitu tumpulnya. Dan apa yang kita katakan dengan gaya penyampaiannya sudah bisa diprediksi oleh pendengar. Itu yang sebabnya para pendengar bosan dengar khotbah kita, saudara.
Tidak ada yang baru. Tidak ada yang bergerak di dalamnya. Oke. Itu yang pertama saudara. Kalau kita hanya berkhotbah secara verbal saja, masih Kak bisa menyentuh multisensori orang? Bisa. Tapi tentu saja terbatas. Yuk kita lihat yang kedua sekarang. Bagaimana kalau verbal plus visual? Sudah verbalnya bagus dengan bahasa-bahasa yang hidup, kalimatnya aktif, ada dialog di sana, plus visual. Oh saudara yang dikasihi, kita harus mengakui bahwa visual itu jauh lebih kuat dari punya cuma sekedar kata-kata. Nah, bagaimana menempatkan visual? Kita bisa menempatkan dengan PowerPoint, ya, PowerPoint slides. Kalau menurut saya zaman sekarang, saudara jangan tinggalkan slides PPT. Dalam satu khotbah 30 menit, kalau ada 5 sampai 7 baguslah. Jangan tidak ada sama sekali saudara. Ini merupakan satu kewajiban kita, persyaratan mutlak. Apalagi kalau ditambah klip saudara. Nah bukan cuma klips yang sekedar informasi, tapi klips yang mengandung patos. Klips yang mengandung dorongan emosi yang begitu besarnya. Itu akan menyentuh indera-indera mereka dan memberikan informasi yang begitu kuat ke otak mereka. Lalu nanti turun ke hati mereka, lalu terdoronglah mereka menjadi pelaku firman. Klips. Nah kemudian alat peraga saudara, props. Saudara jangan remehkan alat peraga. Semua ini memakan waktu bukan? Tapi tahukah saudara, inilah yang mengubah seorang pengkhotbah yang kurang baik jadi baik. Inilah yang mengubah seorang pengkhotbah yang baik menjadi luar biasa. Inilah yang mengubah seorang pengkhotbah luar biasa menjadi fenomenal. Ini saya menduga loh saudara, kebanyakan kita menyampaikan firman Tuhan di bawah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ada banyak pengkhotbah yang sampai akhir hidupnya tidak memaksimalkan karunia khotbah yang Tuhan taruh. Saudara, saya pribadi mengakui keterbatasan karunia yang Tuhan beri. Tapi saya nggak kurang-kurang terus mengeksplor diri saya, melatih diri saya, mencoba lagi. Ya, saudara yang punya talent karunia yang begitu besar dari Tuhan, ayo gali itu. Jelas butuh waktu, butuh upaya. Alat peraga. Saudara-saudara, alat peraga itu bisa menancap di otak pendengar karena sensornya semua berbunyi. Lalu menanamkan kebenaran itu dalam waktu yang lama sekali. Saudara, saya pernah berkhotbah tentang berkata-kata dengan bijak. Saya mulai berkata, ada orang yang selalu ngomong dulu baru berpikir. Celaka deh. Ketika perkataan itu sudah keluar nyakitin orang, orang itu nangis, orang itu marah, orang itu luka, dengan gampang dia berkata, saya cuma bercanda kok. Kok kamu marah sih? Bercanda buat siapa? Buat kamu kan? Tapi buat orang yang menerimanya sakit. Hatinya telah dilukai. Bisakah kamu menarik begitu saja? Makanya saudara kita harus berpikir lebih dahulu baru mengeluarkan kata-kata. Aduh saudara, setelah luka bagaimana mungkin kita cuma bisa meminta maaf dan berkata saya cuma bercanda. Saudara-saudara, saya membawa ini dari kamar saya. Ini tapal gigi, odol. Dan di tangan kiri saya ada map warnanya hijau. Tidak ada apa-apanya nih saudara. Tuh, kosong. Saudara bisa lihat ya. Perhatikan, mata jangan berkedip. Ini bukan sulap, bukan sihir. Lihat ya. Odol ini odol biasa yang biasa kita pakai. Entah apa mereknya untuk sikat gigi. Seperti biasa pagi-pagi atau malam saya sikat gigi. Atau kita sikat gigi. Kita pencet odolnya bukan? Tuh. Sudah selesai. Saya mengeluarkannya. Gimana Pak? Coba lihat. Banyak sekali Pak. Iya, kebanyakan ini. Untuk satu kali pencet kebanyakan. Ya. Tapi jangan khawatir. Saya bisa masukkan lagi. Apa benar Pak? Loh, kamu belum tahu keahlian saya. Saya kuliah 4 tahun di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya jadi pendeta udah puluhan tahun. Masukin begini gampang, gak susah. Tunggu ya. Tuh kan, udah masuk.
Asal tahu caranya semua tuh gampang. Kalau nggak tahu caranya nggak bisa. Udah masuk belum Pak? Sabar. Orang Kristen harus sabar. Sampai kapan Pak? Siapa yang ngomong tadi? Sabar. Sampai jam khotbah habis juga nggak bakal selesai Pak. Saudara bener juga. Gimana Pak hasilnya? Kayak gini. Saudara-saudara, mungkin nggak saya bisa memasukkan odol yang sudah dipencet keluar? Bisa, tapi bersih semua? Nggak mungkin. Pasti ada yang tertinggal karena sudah keluar. Saudara-saudara, seperti odol itulah ketika kata-kata kita sudah keluar. Lalu kita mau ralat, lalu kita mau tarik. Saya cuma bercanda ya, jangan sakit hati. Bercanda buat siapa? Pikir dulu saudara. Kita orang Kristen yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Dia ingin juga kita membiarkan kuasanya untuk mengendalikan lidah kita. Pikir dulu, baru berkata-kata. Nah, saudara, saya pernah bawain itu bukan? Di dalam satu khotbah saya. Saudara, alat peraga seperti ini saya juga lihat di internet. Tapi ketika saya peragakan, lancep sekali saudara. Beberapa orang berkata, aduh Pak Benny saya ingat terus ketika mau mengucapkan kata-kata. Jadi alat peraga jangan saudara diremehkan. Saya bawa lagi nih ya. Minta maaf nih yang saya bawa warnanya hijau semua. Saudara lihat ya, ini termos kan. Bisa juga kalau kita berkhotbah kita bawa ini. Kita sedang bercerita tentang apa arti hidup kita. Hidup itu seperti bunga rumput yang hari ini ada, siang cemerlang, sore layu, esok tempatnya tidak mengenal dia lagi. Bawa bunga rumput saudara. Saya pernah bagikan itu pada waktu camp mahasiswa saudara. Bukan camp mahasiswa, retreat siswa saudara. Saya bawa bunga rumput, saya bagikan yang segar dan yang layu. Berbicara sekali. Nah, ketika Yakobus berkata saudara, apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara perhatikan ya, saya membawa air panas di sini. Ketika saya buka, saudara lihat. Ada uapnya. Saudara mungkin nggak kelihatan bukan? Saya nggak lihat jelas. Ketangkep uapnya ini. Tapi mari buka. Hilang lenyap. Nggak berbekas saudara. Saudara, seperti itulah hidup kita. Jangan sombong. Kita seperti uap yang memenuhi satu gelas dan merasa bangga berada di tempat yang paling tinggi. Ketika terbuka, kita merasa kebebasan. Ketika ditangkap, kita dibuka oleh Tuhan kita. Lenyaplah engkau dan saya. Saudara, itu hal yang luar biasa bukan? Dengan alat peraga saudara. Nah, usahakan, mikirkan. Apa yang bisa menjadi penjelasan kita jadi jelas ketika alat peraga ini datang. Saudara, kita bisa pakai slide, bisa pakai clips, bisa pakai alat peraga. Juga tips saya yang selanjutnya adalah ubahlah ilustrasi yang verbal yang kita dengar dalam bentuk cerita menjadi visual. Kalau perlu dibuatkan alat peraga, kalau perlu didramakan. Nah, ilustrasi itu menjadi daya tarik yang luar biasa yang akan menggerakkan indera-indera pendengar untuk menjadi antena-antena kebenaran. Oke, saya ingin masuk lagi saudara. Sekarang yang yang terakhir ini. Bagaimana menyampaikan khotbah multi sensory preaching? Verbal plus visual plus interaktif. Interaktif artinya jemaat ikut diajak berpartisipasi. Tapi kita bisa bagi saudara. Partisipasi sebagian jemaat saja sama nanti partisipasi seluruh jemaat. Enggak mudah itu saudara. Tapi yang bisa kita lakukan paling tidak melibatkan sebagian jemaat. Misalnya saudara dengan drama atau fragmen. Fragmen itu adalah potongan cerita.
yang mengandung satu dialog atau satu persoalan singkat. Nah, kita harus tahu saudara bahwa fragmen drama itu mempunyai kekuatan dampak untuk menggerakkan perasaan orang, itu luar biasa. Saudara, contohnya pernah saya lakukan dalam satu kebaktian tahun baru di gereja di Malang. Tema yang diberikan kepada saya adalah bersyukurlah senantiasa dalam menghadapi tahun yang baru tentu saja. Saudara, saya berpikir saya ingin berkhotbah dengan cara yang lain lah. Supaya jemaat benar-benar tergerak, firman Tuhan itu dihayati. Nah, lalu saya minta tolong beberapa orang, saudara, kebetulan mahasiswa saat yang ada di kampus, bikinin drama dong. Dramanya saya bagi 3 babak. Singkat-singkat saudara, cuma 1 menit, 1 menit, 1 menit, 3 menit kelar. Bagian yang pertama, ada seorang bapak saudara di kursi roda. Di sebelahnya istrinya, di belakang yang mendorong putranya. Lalu saya memberikan skema, kalian dialog sendiri ya. Nah, setelah kursi roda didorong, pas lewat di depan gereja. Lalu kemudian istrinya berkata, Pa, ikut kebaktian tahun baru yuk. Temanya bagus loh Pa, bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Lalu papanya berkata, bersyukur, kamu tidak lihat keadaan saya seperti ini. Sudah 3 tahun di sini terus. Bersyukur. Gak perlu bersyukur sama Tuhan. Lalu sang anak berkata, Papa selalu saja dikaitkan dengan perihal penyakit Papa. Tetap ada yang baik lah, Tuhan itu gak perlu, ayo kita jalan. Ya cuma singkat segitu saudara. Lalu setelah itu datanglah seorang wanita pulang kantor, dia melihat di gereja ada satu katakan poster, kebaktian tahun baru, bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Dia diam sebentar, dalam hatinya dia ngomong begini, bersyukur. Apa yang harus aku syukuri? Tahun ini aku kehilangan suamiku. Engkau tak melindunginya, bahkan engkau memanggilnya pulang. Sejak itu hidupku penuh dengan kepahitan. Tidak perlu bersyukur. Bersyukur perlu alasan, tahu tidak? Alasan itu harus yang baik. Nah, perempuan itu jalan. Satu lagi saudara, seorang ibu berjalan pelan-pelan, lihat poster kebaktian, bersyukur. Dia berkata, Tuhan, dulu aku hidup dengan penuh syukur. Tapi hari ini aku tidak bisa bersyukur. Sejak engkau membiarkan tokoku terbakar dan putraku meninggal karena kecelakaan. Apa artinya bersyukur? Bersyukur perlu alasan yang baik. Apa baiknya dari kamu? Sorry Tuhan. 3 adegan cuma membutuhkan 3 menit saudara. Tapi itu sudah mewakili jemaat yang berkata benar, bersyukur itu perlu alasan yang baik. Kita penuh kemalangan tahun lalu, buat apa bersyukur? Lalu saya masuk mulai berkhotbah. Bersyukur perlu alasan yang baik. Saya mengkomunikasikan kebenaran untuk membenarkan, pertama-tama mengikuti perasaan pendengar. Bersyukur memang perlu alasan yang baik. Apa baiknya dari Tuhan kalau kejadian begini. Lalu saya jelaskan Mazmur itu. Pemazmur juga mengalami kemalangan. Tetapi dia tidak tenggelam dalam perasaannya. Imannya bergerak melihat kebaikan Tuhan. Nah, setelah itu saya menampilkan kesaksian saudara. Ada 3 jemaat yang saya sudah hubungi. Tapi 3 jemaat ini berkata, Pak Beni, kami grogi. Kalau bersaksi di depan jemaat, boleh gak direkam? Ide yang bagus. Setiap orang saya beri waktu 5-7 menit. Suruh tulis dulu, saya mengeditnya saudara. Saya mengedit agar kata-katanya tepat. Nanti setelah itu, saudara, waktu dia di syuting video, ada teks di depannya itu. Dia boleh baca juga gak apa-apa. Aduh saudara, itu kisah hidup mereka. Ada yang kehilangan mama pada tahun itu. Ada yang kena kanker, ada yang kehilangan istri di usia 33 tahun saudara. Aduh, waktu mereka bersaksi itu menyentuh sekali dan menangis. Cuma 5-7 menit. Nah, karena 3 orang makan waktu 20 menit. Gak apa-apa saudara. Saya bicara sedikit tentang kebenaran. Tetapi kesaksian itu menguatkan. Pada akhirnya yang kehilangan istri berkata begini. Ketika pertama kali istri saya meninggal dunia, saya tanya sama Pak Beni, maksud Tuhan apa? Saya sedang butuh istri saya Pak.
Anak-anak sedang butuh maminya. Kenapa Tuhan manggil, Pak? Tetapi dia berkata lagi, pada waktu pemakaman, saya berkata kepada jemaat sekalian, saya mau bersyukur kepada Tuhan untuk 7 tahun kehidupan perkawinan saya. Karena saya diberkati seorang istri yang begitu baiknya. Nah saudara, jadi nanti saya tutup. Persoalan bersyukur itu persoalan paradigma bukan? Persoalan perspektif bukan? Dari mana saudara lihat? Kalau engkau cuma melihat Allah karena kemalangan-kemalangan yang kau terima dan kau nyalahi Allah, gak mungkin bersyukur. Tapi apakah Allah sejahat itu? Lihatlah apa yang telah diperbuat dalam hidupmu. Kebaikan-kebaikan yang kau terima. Maka engkau akan kagum dan mulutmu akan berkata, aku memujimu Tuhan. Saudara-saudara, itu khotbah interaktif. Sebagian orang ikut. Jemaat dengar. Banjir air mata saudara saat itu. Dan ketika saya mengatakan siapa yang mau bersyukur, silahkan bersyukur. Satu persatu keluar doa di tempat itu bersyukur. Nah ini sungguh-sungguh saya merasa urapan Tuhan. Ketika kita memikirkan yang terbaik, dia pun bekerja dengan baiknya. Ya, saudara, itu sebagian jemaat ikut dilibatkan. Saya pernah juga saudara membuat satu KKR, kebetulan pakai di gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara di tempat kampus lama. Ini mungkin kira-kira 19 atau 18 tahun yang lalu. Saya ingin berkhotbah tentang ini saudara, pohon ara yang tidak berbuah. Dengan tema, selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kamu, muliakanlah Tuhan. Nah lalu saya membuat mahasiswa yang punya yang jadi panitia itu, boleh gak kalian di depan bawa peti mati? Mereka kaget, buat apa Pak Beni? Peti mati beneran? Bener. Di mana carinya ya? Saya nggak tahu, saya bilang. Akhirnya saudara mereka nyewa peti mati. Nah begitu pujian selesai dan WL berkata sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Ketika saya maju saudara-saudara, musik main langsung sebelum Alkitab dikatakan. Musik main lagu kedukaan, lagu kematian. Lalu mahasiswa-mahasiswa panitia yang berbaju hitam-hitam itu membawa peti mati masuk ke ruang kebaktian dengan dry ice yang dihidupkan begitu rupa. Semua orang tertegun, beberapa orang tutup mulutnya. Mereka nggak sangka saudara. Ketika peti mati itu ditaruh di depan mimbar, saya mulai berkata satu kalimat. Satu kali kelak kita akan mengalami kematian dan masuk pada peti seperti ini. Wow. Saudara, hari itu Tuhan urapi ada begitu banyak anak muda yang datang bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Wow, saudara-saudara, saya dibukakan Tuhan asal kita mau capek sedikit memikirkan. Khotbah kita dari awal sampai akhir seperti jepitan besi yang membuat orang tidak bisa pindah perhatiannya. Luar biasa sekali. Saudara, itu yang melibatkan sebagian orang. Tentu saja perlu dirundingkan, tentu saja perlu diatur, sehingga menghasilkan dampak yang luar biasa. Terakhir saudara, sekarang bagaimana kalau melibatkan partisipasi seluruh jemaat? Ini agak sulit. Agak sulit, tapi masih bisa kita lakukan. Saudara, saya pernah datang pada satu kebaktian. Ya. Di Amerika. Pengkhotbahnya seorang wanita, seorang ibu yang halus, ngomongnya juga lembut, tapi sangat menarik. Lalu dia berkata begini saudara, dia mengambil ayat ini yang saya ingat. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Intinya adalah Allah tidak pernah melupakan engkau. Kata melukiskan itu sebetulnya ada beberapa terjemahan dikatakan aku telah mengukirkan engkau di telapak tanganku. Nah saudara, setelah dia menerangkan tentang kasih Allah, ilustrasi yang bagus, dia mulai melibatkan kami, saya juga sebagai jemaat saat itu. Dia berkata, Anda telah menerima sebuah pulpen bukan?
dari panitia Aser pada waktu saudara masuk dalam ruang ini. Sekarang keluarkan pulpen saudara. Lalu buka telapak tangan kanan saudara. Sebutkan nama saudara, kasih tahu sama sebelah kanan saudara, suruh dia tulis nama saudara dengan berdiri seperti ini. Nama saja. Jadi saudara di sebelah saya, istri saya berkata, tulis nama saya dong, Benny Solihin. Lalu istri saya mulai nulis Benny Solihin. Istri saya dituliskan orang lain namanya. Seluruh jemaat ikut terlibat di sana, saudara. Kemudian apa yang diperintahkan sang pengkhotbah kepada kami? Dia berkata, tutup telapak tanganmu. Tuhan berkata, aku telah mengukirkan engkau di telapak tanganku. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Buka itu. Waktu saya buka, Benny Solihin. Lalu apa yang dia suruh lagi? Sekarang taruh itu di pipimu. Waduh saudara, begitu taruh di pipi, nyentuh ini indera perabaan. Meneteslah air mata saya. Lalu saya lihat istri saya lihat orang di sana menangis saudara. Ini kekuatan multisensori yang luar biasa yang saya ingat terus. Sudah hampir 19 tahun itu berlalu, tapi saya tetap masih ingat. Saudara, terakhir, saya ingin memberikan contoh dari pendeta Rick Blackwood, pendeta Christ Fellowship di Miami, Florida, yang menulis buku The Power of Multisensory Preaching and Teaching. Dalam satu contohnya dia berkata, saya sedang khotbah tentang baptisan. Makna baptisan. Saudara, apa yang dia perbuat? Dia menggerakkan seluruh jemaat untuk ikut terlibat. Ketika dia naik mimbar dengan seorang pemuda. Dengan jas pernikahannya. Dia mengiringi pemuda itu sampai naik mimbar lalu memperkenalkan. Saudara-saudara, pemuda ini bernama katakanlah John. Seperti yang saudara tahu, dia baru saja menikah minggu lalu. Dan ini jas adalah jas pernikahannya. Saya menjadi saksinya. Saya menikmati saudara pernikahan, peneguhan pemberkatan nikahnya di gereja ini. Dan pestanya indah sekali. Hai John, bagaimana perasaanmu saat itu? John berkata, luar biasa Bapak Pendeta. Saya bersyukur untuk pelayanan Bapak. Tetapi saudara, bintangnya bukan John. Tapi bintangnya adalah, lalu dia tunjuk di sudut sana. Mempelai wanita saudara. Begitu keluar dari sudut sana, musik saudara. Musik pernikahan itu dibunyikan dan jemaat diajak berdiri. Seolah-olah menghadiri tentang pemberkatan nikah sungguh-sungguh. Mereka berdiri tepuk tangan, sang wanita berjalan dengan baju pengantin yang persis dipakai minggu lalu. Lalu ada pengiring-pengiringnya, anak kecil menaburkan bunga, dia ditemani oleh ayahnya. Sampai naik mimbar pelan-pelan, saudara. Lalu sang pendeta berkata, hai Jane, kamu cantik sekali. Luar biasa, aku ingat minggu lalu engkau seperti ini. Iya Pak Pendeta, terima kasih untuk pemberkatan yang sudah engkau layani. Jane, saya ingin tanya padamu, bagaimana perasaan kamu? Aduh, perasaan saya berlimpah-limpah dengan syukur Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta mulai balik ke jemaat yang kemudian duduk lagi. Saudara lihat, jemaat ini terlibat. Dan sebetulnya pengantin ini cuma alat peraga, bukan? Lalu dia berkata, saudara-saudara, saya menjadi saksi pernikahan mereka yang luar biasa. Dan saudara tentu heran, hari ini saya akan berkhotbah baptisan. Apa sangkut pautnya dengan pernikahan? Ada kemiripannya saudara-saudara. Ada kemiripannya. Pada waktu engkau dan saya dibaptis, sebetulnya disitulah engkau menjadi mempelai Kristus. Namun saya ingin mengatakan pada saudara, sebetulnya kalau saudara ingin menjadi pasangan suami istri, tidak perlu upacara pernikahan di gereja, tidak perlu sama sekali. Barangkali saudara berkata, loh Pak Pendeta apa maksud kamu? Sungguh, untuk menjadi pasangan suami istri yang resmi cuma dibutuhkan dua hal. Yang pertama engkau mengatakan I do, saya mau melakukannya. Saya menerima dia sebagai istriku. Saya menerima dia sebagai suamiku di depan panitera negara. Yang kedua, engkau menandatangani sebagai bentuk
pernyataan legal. Setelah itu engkau jadi suami istri. Gak perlu engkau berdiri depan gereja. Tanpa engkau diberkati di depan gereja dengan peneguhan seperti ini, engkau sudah resmi jadi suami istri. Tapi mari kita tanya pada John, mari kita tanya pada Jane. John, kenapa sih kamu mau diberkati di gereja? Lalu John berkata begini, aku mau diberkati secara publicly supaya jemaat dan orang sedunia tahu bahwa aku mengasihi Jane, karena itu dia aku ambil menjadi istriku dan aku berjanji akan komit seumur hidupku. Wow. Jane, kenapa engkau mau melakukan upacara pernikahan di gereja? Padahal tidak perlu. Aku mau umum, jemaat gereja dan orang sedunia tahu bahwa aku mengasihi John. Dan mengambil dia menjadi istriku. Dan aku akan tetap setia sepanjang hidupku pada John. Lalu dia balik ke jemaat. Saudara, tahukah engkau pada waktu engkau dibaptis engkau sedang berbuat apa? Baptisan tidak perlu, dia berkata. Engkau sudah diselamatkan, tetap selamat. Tapi tahukah kamu dengan engkau mengaku di depan publik, engkau sedang menyatakan, Tuhan, aku mencintaimu. Seumur hidup aku ingin mengasihimu. Dia berkata, disitulah jemaat mulai meneteskan air mata. Saya kira itu sesuatu yang makna yang ditancap begitu rupa, saudara. Nggak akan mungkin bisa hilang. Dan tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan pernyataan, verbatim, penjelasan sebagaimana bagusnya. Saudara-saudara, kita perlu berlelah-lelah untuk memikirkan ini. Bagaimana indera-indera pendengar bisa menjadi antena-antena tentang sensor-sensor atau input signal kebenaran. Lalu digarap di otak dan turun di hati. Dan dilakukan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, bisa seperti complicated lagi saudara. Ketika Natal, ketika Paskah, ada banyak orang terlibat di dalam kepanitiaan untuk menyajikan multi sensoric preaching ini. Itu yang betul-betul memakan perencanaan yang luar biasa. Tapi sekali-sekali dilakukan oke. Bahkan saya bermimpi saudara. Bagi gereja-gereja yang begitu besarnya, mengadakan seperti ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Nggak akan kurang dana, tidak akan kurang sumber daya manusia, tidak akan kurang fasilitas untuk memungkinkan mengadakan seperti ini. Sekarang saudara bisa bayangkan kalau tiap minggu, tiap bulan berganti tema dan selalu menyajikan khotbah-khotbah yang multi sensoric preaching ini, maka orang akan merasakan hadirat Allah menyentuh dia dengan firman-Nya. Sampai di sini saya menanti pertanyaan. Semoga menolong saudara.